Di Tipidum, Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot, rumah Sekretaris Desa Kohot, hingga kantor Desa Kohot terkait dengan penerbitan sertifikat di atas ruang laut pada kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Mulai dari sejumlah dokumen serta berkas terkait dugaan pemalsuan dokumen GIRIK di wilayah pagar laut disita oleh penyidik. Penggeledahan ini, saudara, terkait dengan kasus pagar laut yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sebanyak 20 personil penyidik didampingi oleh tim Puslap for Mabes Polri menyisir rumah Kades Kohot, yaitu Arsin. Sejumlah ruangan yang diduga menjadi ruang kerja Kades Kohot diperiksa oleh penyidik. Bareskrim juga menegaskan telah memeriksa Kades Arsin berkaitan dengan kasus terbitnya sertifikat di kawasan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Dari rumah kepala desa, saudara, tim bergerak ke rumah Sekretaris Desa Kohot, yaitu Ujang Karta. Di lokasi kedua ini, penyidik menemukan beberapa dokumen yang diduga berisi berkas pemalsuan GIRIK di kawasan pagar laut di wilayah Paku Haji. Dari komputer milik Kades Kohot ini, saudara, Sekdes Kohot ini, saudara, petugas kemudian menyita komputer serta sejumlah berkas atau dokumen yang diduga menjadi bukti adanya pelanggaran pidana penerbitan sertifikat di atas ruang laut di Kabupaten Tangerang. Selain rumah Kades dan rumah Sekretaris Desa Kohot, saudara, penyidik juga menggeledah kantor Kepala Desa Kohot. Sejumlah ruangan pun diperiksa penyidik yang mencari dokumen terkait dengan pemalsuan dokumen warga yang disalahgunakan dalam membuat GIRIK di kawasan pagar laut. Penggeledahan ini, saudara, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap 44 saksi, diantaranya adalah Kades Kohot dan istrinya, Sekretaris Desa Kohot, BPN Kabupaten Tangerang, pejabat Pemda Kabupaten Tangerang, kantor jasa surveyor berlisensi, serta masyarakat dan juga kuasa hukum pemohon sertifikat. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap modus operandi pemalsuan dokumen dalam kasus pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Johandi Raharjo Puro, bilang bahwa dari penggeledahan di 3 lokasi, polisi menyita 263 warkah tanah yang kini dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, saudara, Kades Kohot juga telah diperiksa, namun statusnya masih sebagai saksi. Modus perkara pemalsuan dokumen diduga telah berlangsung sejak tahun 2021. Bukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik Desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Kasus penerbitan sertifikat di atas ruang laut di sekitar pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran pidana. Mabes Polri menaikkan status kasus pagar laut Kabupaten Tangerang ke penyidikan. Penyidik menemukan indikasi dugaan pemalsuan dokumen berkaitan dengan munculnya atau terbitnya SHM dan SHGB di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Terbaru, polisi bilang telah memeriksa 44 orang saksi termasuk Kepala Desa Kohot, Arsin, dan istrinya. Dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi, ya. Teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat,
termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya, adanya pemalsuan ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Sementara itu, salah satu pelapor kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah mendengar soal adanya kabar penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Meski demikian, Polri belum mengungkap secara resmi siapa tersangka dalam kasus ini. PBHI mendesak pengusutan kasus secara transparan sebelum adanya intervensi politik. Dinaikkan status tahapannya menjadi penyidikan, yang artinya pertama, betul terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana di dalam proses sertifikasi laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alat bukti yang cukup, paling tidak 2 alat bukti permulaan, sehingga telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Kami sudah mendengar ada beberapa nama gitu, sekitar 3 atau 4, tapi informasi yang kami dapatkan juga, meskipun ini belum secara resmi disampaikan, belum secara terbuka juga disampaikan kepada publik, ini masih berproses terus, artinya akan terus bertambah, mungkin jumlahnya bisa puluhan. Pada kasus pagar laut Tangerang, polisi menemukan modus penerimaan sertifikat melalui surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Tim Liputan, Kompas TV.